Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Efesus 1 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Upangi dohon asotorang mata ni rohamunu di benia, acu diastui hamu sanga ahana patut aropan ni rohamunu sian debata nama namiohon hamu, bope hamorao ni habagas ni hasangapan sitianon na nitutuhonia dia kahala na persaya." Dalam bahasa Indonesia, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan surat Paulus kepada Efesus. Efesus merupakan jemaat yang baik, yang memberikan belas kasihan dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jemaat Efesus merupakan jemaat yang sangat disayangi oleh Paulus, sehingga dia berdoa banyak kepada jemaat itu, karena Paulus sendiri sudah merasakan bagaimana pertolongan orang-orang Efesus kepada Paulus di dalam penginjilannya. Kemudian ketika kita mendengar firman Tuhan kali ini, ternyata Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus agar jemaat itu dibukakan mata hatinya dan menjadi terang untuk melihat pengharapan yang akan diberikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Artinya Paulus mengatakan bahwa kebaikan mereka jangan terbatas hanya apa yang ada di dunia ini, namun agar Tuhan membukakan mata hati mereka dan melihat pengharapan-pengharapan sebagai orang percaya yang akan diterima oleh umat ataupun jemaat Efesus. Artinya, Paulus mau mengatakan bahwa iman itu harus dilanjutkan dengan tindakan, dan tindakan itu harus juga beralas kepada pengharapan. Pengharapan yang akan diberikan ataupun yang dimiliki oleh orang percaya bukan terbatas kepada apa yang dilihat, namun masuk ke dalam apa yang belum dipahami dan dimengerti, sehingga dengan demikian pengharapannya akan menjadi hidup dan menyala dan bergantung kepada pengharapan itu. Artinya, sebagai orang percaya, dia juga harus memiliki kekuatan dan iman yang teguh untuk melihat secara mata batin dan mata iman akan apa yang diberikan Allah, yang akan diberikan Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya. Paulus mengatakan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Artinya ketika seorang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan akan ada sebuah pengharapan atas panggilan itu. Kehidupan orang percaya tidak terlepas daripada janji yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu janji penyertaan, janji keselamatan, kemudian janji kebebasan dan kelepasan daripada siksaan dosa dan maut. Oleh karena itu, dengan hidup di dalam pengharapan itu, maka perbuatan baik yang dilakukan akan menjadi memberi semangat bagi kehidupan sebagai orang percaya, dan semangat itu akan menghidupkan iman percaya dan berpegang teguh kepada keinginan Kristus Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan pengharapan yang teguh, orang-orang percaya menjadi hidup dan menghidupi Kristus Yesus dan melakukan kebaikan dengan perasaan dalam pengharapan yang teguh atas apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa selain di dalam beriman,
melakukan kebaikan, kita juga membutuhkan pengharapan-pengharapan dan pengharapan yang dituntun oleh Roh. Dengan demikian, kita akan menjadi hidup di dalam kebenaran-kebenaran dan di dalam sebuah pengharapan yang kuat atas apa yang akan diberikan Allah bagi kita. Pengharapan itu datangnya di dalam tuntunan Roh, kemudian akan terasa meskipun belum kita mendapatkannya, namun kita sudah merasakan tuntunan Tuhan dan seolah-olah kita sudah hidup di dalam pengharapan ataupun kenyataan yang belum kita dapatkan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah juga doa yang diberikan bagi kita, agar kita menjadi tetap teguh untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih. Mari hidup di dalam tuntunan Roh yang memperlihatkan pengharapan di dalam segala hal yang terjadi. Ketika kita banyak masalah, hiduplah pengharapan dalam hidup iman kita, sehingga kita tidak menjadi larut di dalam masalah itu. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan, kita hidup di dalam pengharapan bahwa Allah akan hadir untuk memberikan jalan keluar di dalam segala hal yang terjadi bagi kehidupan kita. Dengan pengharapan itu, kita menjadi tidak jemu ataupun tidak menjadi undur dari perbuatan baik. Kita tidak akan menjadi berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita akan tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, karena kita memiliki pengharapan perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan hilang begitu saja, karena ada Allah, yaitu yang memberikan janjinya, yang memberikan penyertaannya, dan yang memberikan pengharapannya bagi hidup kita, sehingga kita menjadi merasa aman dan nyaman di dalam pengharapan-pengharapan, di dalam iman yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami bahwa perbuatan baik kami tidak akan sia-sia. Dan Tuhan, biarlah pengharapan kami tetap hidup dan menyala, sehingga mata iman kami dibukakan terhadap apa yang terjadi, dan kami tetap kuat untuk menjalani tugas sebagai orang percaya yang Tuhan percayakan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus